terkenal sebagai masyarakat yang kurang gemar membaca ya. Jadi tulisan saya itu ketika saya lihat antara yang membaca langsung dari RMINU dengan yang membaca atau mendengarkan melalui channel YouTube Mas Rifki Zulkarnain, ini perbandingannya itu 1 berbanding 10.000 gitu. Kadang-kadang yang baca di RMINU itu masih 6 orang, tetapi yang sudah mendengarkan melalui channelnya atau menontonnya orang ganteng juga enak dilihatnya kali. Suaranya juga enak, itu sampai 20.000 lebih, 30.000, luar biasa sekali. Itu saya ucapkan terima kasih banyak karena Mas Rifki Zulkarnain telah ikut mencerdaskan masyarakat dan memberikan pencerahan terhadap masalah Nasabawi. Terkait dengan materi kita pada malam hari ini tentang bagaimana Snoh Gronje atau kita memanggilnya Christian Snoh Gronje, itu nama aslinya Christian. Snoh Gronje itu adalah nama keluarga. Maka ada beberapa pemain bola di Belanda itu juga memiliki nama keluarga Snoh Gronje. Jadi Christian Snoh Gronje ini, sebelum kita masuk ke dalam materi bagaimana pandangannya tentang Nasabawi di dalam bukunya Nasihat-Nasihat Snoh Gronje terhadap pemerintah Belanda 1889 sampai 1936, terutama tentang Sayyid Usman ya, dalam versi Snoh Gronje, tanda kutip Sayyidnya itu. Kemudian bagaimana juga pandangan nasihat-nasihat Snoh Gronje untuk perang di Aceh ya, yang terkait dengan materi kita malam hari ini, bagaimana pandangan Christian Snoh Gronje terhadap Nasabawi. Sampai pada titik hari ini mungkin sudah 90% umat Islam di Indonesia sudah paham tentang bahwa Nasabawi terputus dari Rasulullah Muhammad SAW, baik sejarah, ilmu nasab, dan ilmu tes DNA, yaitu hasil tes DNA dari keluarga-keluarga mereka yang telah mengikuti tes DNA. Snoh Gronje ini, atau kita memanggil Christian, dia adalah salah seorang intelektual Belanda yang mempunyai latar belakang pendidikan kekristenan di Leiden, kemudian juga memperoleh gelar tentang sarjana kemelayuan. Jadi Christian ini selain dia seorang kristolog, juga dia kemudian mempelajari dengan begitu intens bagaimana kebudayaan Melayu. Oleh karena itulah kemudian Christian ini mampu untuk bagaimana mengurut secara antropologis, sosiologis, juga teologis keadaan masyarakat Islam di Hindia Belanda pada saat itu. Kemudian dengan begitu lihai, seorang Christian ini pergi ke Makkah Al-Mukarramah dengan mengganti namanya menjadi Abdul Ghaffar. Kemudian Christian ini mengaku sebagai seorang mu'alaf. Akhirnya Christian ini mendapatkan hak untuk dapat masuk ke kota Mekah Al-Mukarramah. Kemudian pada 1890-an, Christian ini diangkat menjadi penasihat khusus pemerintah Hindia Belanda untuk bagaimana caranya pemerintah Hindia Belanda dapat melakukan hal signifikan untuk menaklukkan terutama perang Aceh.
Jadi Christian ini cerdas sekali, dia datang ke Aceh, kemudian dia pelajari masyarakat Aceh dari sisi agama, dari sisi budaya dan lain sebagainya, sehingga seorang Christian Snogroji itu kemudian sangat memahami bagaimana itu kebudayaan, bagaimana adat istiadat sampai watak dan tabiat orang-orang Aceh. Dari itulah kemudian seorang Christian Snogroje memberikan nasihat kepada pemerintah Hindia Belanda untuk tidak mengedepankan aksi-aksi militer yang sporadis untuk menaklukkan rakyat Aceh, tetapi dengan cara divide et impera, yaitu dengan memegang beberapa para tokoh-tokoh Aceh untuk dijadikan teman dalam tanda kutip bagi pemerintah Hindia Belanda. Kemudian teman-temannya ini yang nanti akan memberikan dukungan secara politik dan kebudayaan terhadap pemerintah Belanda untuk menghancurkan para pemberontak dalam tanda kutip dari inlander Aceh. Terkait kemudian dengan Nasabah Alwi ini, yang kita telah mendengarkan tadi bagaimana Kang Mas Rifki Zulkarnain membacakan bahwa Christian sendiri sebagai seorang teman dari Ba'alwi itu masih meragukan Ba'alwi ini tentang ketersambungan nasab Ba'alwi terhadap Rasulullah Muhammad SAW atau kepada Rasulullah. Bagaimana di tahun 1890-an seorang Christian Snogroje ini sudah memiliki keraguan terhadap nasab dari Ba'alwi, padahal di masa Christian ini sumber-sumber yang ada di sekelilingnya adalah sumber-sumber yang sangat mendukung nasab Ba'alwi. Jawabannya menurut saya adalah karena Christian seorang akademisi yang melandaskan semua pengakuan terhadap dalil-dalil yang dimiliki. Walaupun surah wal istifadah yang terjadi di masa Christian Snogroje dan kitab-kitab nasab yang hari ini bisa kita temui atau saya khususnya bisa baca dan bisa teliti, dan dari itu saya berkesimpulan nasab Ba'alwi ini putus. Pada saat Snogroje itu belum ada sama sekali. Pada saat Christian Snogroje di masa dia itu, kitab Tahdzibul Ansab itu masih tidur dengan nyenyak di perpustakaan, di museum. Begitu pula Al-Majdi, begitu pula Muntaqilatul Talibiyah, begitu pula Syajarah Al-Mubarakah, begitu pula kitab Al-Asili, begitu pula kitab Al-Fakhri. Itu belum diterbitkan oleh penerbit. Karena kitab-kitab yang telah saya sebutkan tadi baru diterbitkan beberapa puluh tahun yang silam saja. Sebelumnya tidak ada perhatian sama sekali masyarakat umat Islam terhadap nasab para sadah-sadah keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Dengan masifnya informasi dan surah istifadahnya, Ba'alwi ketika zaman Snogroje ini sebagai seorang sebagai sebuah klan yang merupakan keturunan Nabi, tetapi bersamaan dengan itu semua Snogroje tidak percaya dengan seyakin-yakinnya bahwa orang-orang yang bersahabat dengan dia ini, terutama Utsman bin Yahya, adalah merupakan keturunan Nabi dengan meyakinkan. Dari sinilah kemudian kita hari ini dapat menyimpulkan bahwa
jika seorang akademisi mau membaca dengan teliti seperti Christian Snohorgronje dengan apa namanya itu dengan berbagai macam fasilitas literatur yang tersedia hari ini, maka akan berkesimpulan yang sama dengan saya. Kenapa? Karena pada saat Christian belum mendapatkan literatur seperti yang saya dapatkan hari ini, dia sudah dapat menyimpulkan bahwa ketersambungan nasabah alwi terhadap Rasulullah tidak meyakinkan. Apalagi jika seorang Snohgronje hidup hari ini, maka mungkin dia akan berpikiran dan berkesimpulan dengan lebih meyakinkan bahwa sesungguhnya Pak Alwi ini bukanlah keturunan baginda